proyek swasta atau pemerintah? Beliau adalah seorang arsitek yang juga akan mencalonkan sebagai wali kota. Kenapa saya tidak pakai arsitek dari dulu? Justru itu keluhannya. Iya. Kita tahu aja siapa kita mesti Macu lagi nih barang. Salah pica lagi saya bertanya ini. bayar arsitek mahal nggak sih ya gitu ya? Dan memang mahal kan? Apalagi pemilihannya ini mau pilkada orang. Apakah ada tarekan ke situ? Siapa orang besar yang ada di belakang tak? Bagi saya, Pak Yuda yang calon ketua IAI Sulsel punya kelebihan yang saya tidak miliki, yaitu saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rejal Jamal. Hari ini gembira sekali saya kedatangan perempuan inspiratif. Beliau adalah seorang arsitek yang juga akan mencalonkan sebagai wali kota. Tidak tahu. Lentongi pencalonannya ini. Tapi sebelum itu saya jelaskan siapa beliau. Saya perlu sampaikan bahwa kita sekarang lagi ada di Hotel Ibis Losari Makassar. Salah satu hotel yang saya banyak biasa bikin event, nongki-nongki dan ngobrol dengan berbagai macam kolega. Dan langsung saja kita present karena beliau adalah teman saya lama. 9-10 tahun yang lalu kita kenalan dari anak-anak komunitas. Sekarang luar biasa. Hampir semua visual ruang-ruang yang saya lihat di Makassar itu ternyata sentuhan dari beliau. Langsung kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh indah di tengah kota. Sungguh senang rasanya hati sudah datang Kakak Nyung Andi Syahri Yunita. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Tuntutan pertama harusnya beberapa tahun yang lalu kita datang ini. Iya. Tapi karena saya paham lah ya, kesibukan ya dengan berbagai macam aktivitas yang luar biasa. Masih aktif sebagai anak komunitas? Iya penting, pasti. Masih di pelaku UMKM? Yes. Usaha. Iya betul. Oh jangan usah di-spill ya. UMKM ya. Iya UMKM dulu ya. UMKM terus naik UKM. UKM ya. Siap. Usaha kecil miliaran. Amin. Ya, amin. Luar biasa miliarder ini. Amin. Amin. Dan yang ketiga tentu sebagai arsitek konsultan. Ya. Itu aktivitas yang selama ini kan? Iya. Selain sebagai pengajar, saya juga mengajar di Universitas. Iya, pengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke. Arsitektur. Oke. Apakah juga FOMO jogging lari di CPI? Dia FOMO. Saya mulai lari dari 2018 kali jalan. Sebelum tapi musim-musim lari cuman tidak se-expert itu. Yang penting dijadikan kebiasaan aja biasa. Beda kalau Pabis di. Kalau beliau kayaknya beliau beda ini. Agak beda dari yang lain. Kak Mambis itu akrab saya sapa waktu zaman-zaman dulu maupun juga sekarang. Kakak Nyung. Sebelum lanjut kita langsung main-main di depan ini. Kita akan ada questions of life yang coba dari situlah kemudian kita diskusi. Dari pertanyaan itu. Oke? Question of life ada 2 pilihan, pilih salah satu, jawab dengan cepat. Siap ya Kak Mambis ya? Oke. Kakak Andi Syahri Yunita, pisang hijau atau pisang epe? Pisang epe. Goreng atau bakar? Bakar. Gunung atau pantai? Gunung. Proyek swasta atau pemerintah? Proyek swasta. Oke. Gambar digital atau gambar manual? Digital. Mobil mewah atau rumah mewah? Rumah. Budgetnya besar di luar daerah atau budget kecil tapi di Makassar? Budgetnya besar nggak apa-apa di luar daerah. Gak apa-apa luar daerah. Tapi Papis ikut. Selalu setia mendampingi. Wah, Masya Allah. Di sini kita masuk di sini. Berarti kerja kan menjadi seorang arsitek ini, Kanyung, sepengetahuan saya itu banyak makan waktu. Sepengetahuan saya ini, karena saya dulu waktu kuliah di UNAS, ya punyalah teman akrab waktu itu. Yang ada masa lalu. Ada sedikit. Yang indah. Takutnya jangan kita bertanya. Saya podcasternya ini kodang. Kenapa kita yang bertanya? Supaya terjalin komunikasi. Dan persepsinya orang itu kalau mau kita dapat yang lihat anunya teknik itu di arsitek. Orang mengatakan betul. Di situ kedokterannya teknik. Banyak cewek-ceweknya itu masuk di arsitektur emang. Sudah pintar, cantik, tapi tidak banyak juga yang akhirnya passionnya betul-betul di arsitek. Iya betul. Ada yang berhenti karena mungkin proyek rumah tangga.
Iya, proyek Iya, betul. anak, iya, berhenti Itu lebih mulia. itu lebih mulia. Lebih mulia. Oke. Kita ini Kak, karena tadi ternyata suami juga ikut Iya. dan sebagainya. Ya syukurnya karena saya pasangan mendukung ya. Sefrekuensi. Iya, sefrekuensi itu pentingnya, Itu mencari pentingnya, sefrekuensi. Baik. Sudah diceritakan mimpi-mimpi tak ke depan bagaimana. Betul, betul. Ini. Kak, ini arsitek memang adalah your ambition, cita-cita memang dari awal. Iya, itu saya dari kecil memang mau jadi arsitek. Suka dengan arsitektur karena ada takut bapak Oke. itu arsitek di pemerintahan. ASN berarti. ASN. Oke. Tapi dia sarjana arsitek. Jadi saya mengenal dunia arsitektur itu dari beliau. Dari beliau. Iya. Dan yang kita lihat waktu kita kenal itu, pekerjaan arsitek itu Menyenangkan, itu berada kayak di industri kreatif ya, jadi kayak lebih sense of artnya itu tinggi, itu yang Oke. saya suka gitu. bukan karena faktor banyak uangnya. Kita belum tahu uang dulu kalau anak kecil tuh ada Belum tahu sekolah uang. SMA dan seterusnya kita lihat itu menyenangkan, dia ada di industri kreatif dan saya suka gitu, saya suka ada di Oke. situ. Memang bakat menggambar dari kecil. Jago juga nggak jago-jago amat. Kalau maksudnya itu bukan menggambar kan. Waktu kecil kita desainnya gambarnya pasti kan pegunungan. Gunung, ada jalan, ada jalan di sungai, tengah sungai. ada sawah. Iya. Kalau begitu saya bisa Ji. Dan begitu juga kita gambar. Tapi kan kalau di arsitektur lebih tidak seperti itu ya, lebih besar, hal-hal yang lebih luas lah. Baik. Selama kita menjadi arsitek ini Kak, apa masalah yang kita hadapi selama ini? Masalah-masalah apa saja yang muncul? Saya mau langsung ke problemnya ini. Iya. Karena kan ada temanku ternyata tidak panjang usianya menjadi arsitek. Iya, ada juga yang enggak tahu, mungkin karena persaingan yang ketat atau mungkin karena enggak bisa dapat menciptakan market atau mungkin karena faktor lain. Iya. Kalau selama Kakak Nyung menjadi seorang arsitek murni, profesional, sudah berapa tahun Ki? Saya lulus 2007. 2007 lulus. Iya, berarti sudah berapa tahun tuh? 23 ya? Oh, Berapa iya. sih 13 ya? Ya. Berapa sih? Pokoknya 2024 Iya, sekarang oke. kan. Ya, saya sudah selama itu. Jadi setelah kuliah itu saya langsung lanjut pendidikan, tapi saya ikut di beberapa kontraktor, developer, ikut konsultan. Magang maksudnya? Iya, itu hitungannya sambil belajar dengan mereka. Oke. Kan di situ ada mentor-mentor yang bisa saya pelajari ya, pengetahuannya di industri seperti apa. Sehingga setelah melalui itu mungkin kurang lebih 8 atau sampai 8 tahun setelah itu saya berani membuka biro sendiri gitu. Ya, masalah utama memang waktu saya awal-awal itu profesi ini tidak begitu dikenal di masyarakat, sehingga biasa kadang-kadang takut duluan Ki. Takut duluan dalam arti mahal gitu ya. Bayar arsitek mahal nggak sih ya gitu ya. Ya seperti yang orang-orang. Dan memang mahal kan? Bagus Efisien kalau saya. Efisien. Sebenarnya lebih efisiensi ya, kalau saya bahasanya adalah efisiensi, karena mahal itu kita tuh bisa dengan arsitek, ada konsultan arsitek yang mendampingi dalam kita misalnya Kakak Rizal mau bangun rumah itu dengan adanya arsitek dia membantu bukan hanya mendesain bentuk ya, bukan mendesain kenyamanan yang akan kita dapatkan, tapi contoh lain misalnya penggunaan titik lampu aja, satu titik lampu yang tepat, karena kita menganalisa matahari ya. Satu titik lampu yang tepat kau pakai dalam waktu kita tinggali itu rumah selama 20 tahun gitu ya, kan pengalinya lebih besar jatuhnya. Jadi kalau terlalu banyak energi yang dipakai di bangunan tersebut tidak memaksimalkan misalnya cahaya alami, penghawaan alami gitu ya, atau bahkan sesimpel penggunaan flash pada toilet gitu kan. Material-material itu kan kita tentukan ya sebagai arsitek. Penggunaan debit air yang besar itu kan bisa merugikan, merugikan dalam artian biaya yang akan keluar selama bangunan tersebut ditempati itu menjadi lebih efisien jika dikerjakan oleh profesional di awal. Dan itulah arsitek yang mengkonsep semua itu. Iya. Berarti memang lebih ke perencanaan. Ya, betul. Wih, keren. Di perencanaan. Jadi Betul. bagaimana desain thinkingnya seorang Kakak Nyung itu? Hai, mulai agak-agak ini ya. Ya, saya harus imbangin karena ini orang film juga Pak. Jadi kita perlu sedikit modern kelihatan di depannya. Itu Ya dulu. Bagaimana itu Kak proses itunya? Orang film ya deh. Desain thinking kita menganalisa lokasi, menganalisa ada riset masalah, juga, iya. survei. Bahkan pendekatan lebih
lebih dekat kepada pengguna. Baik. Misalnya dalam hal ini misalnya rumah tinggal, berarti yang perlu saya ketahui adalah justru keseharian penggunanya di rumah. Jadi lebih bagaimana dia terbiasa, apakah dia lebih sering menggunakan ruang tamu ataukah tidak misalnya ya. Sampai sedetail itu Sampai kayak sedetail itu. daily activity Daily klien. iya. Kita riset. Iya, kita riset dulu, kita jadi lebih banyak brainstorming di awal bagaimana si klien ini punya zona-zona nyaman yang kadang-kala kita kan tidak mengetahui ya. Jadi kalau orang-orang sudah mengetahui itu kalau kita brainstorming lebih kuat, lebih dalam, kita jadi mengetahui bagaimana kebiasaan dia gitu ya. Di situ ya. Akhirnya tidak sekedar langsung kita deal langsung digambar. Iya. Tapi proses inspirasinya ada di situ. Iya, betul. Dan ini mungkin yang banyak orang belum tahu. Tapi tadi ada yang kita bilang statement saya agak terganggu bahwa banyak masyarakat yang belum tahu itu arsitek seperti apa. Pertanyaannya sederhana, apa yang membuat masyarakat tidak tahu profesi ini? Setahu saya ada lembaganya namanya IAI, Betul. Ikatan Arsitek Indonesia. Dan di semua daerah itu ada? Ada. Di semua kabupaten ada? Ada. Di seluruh provinsi Indonesia ada IAI. Dan Anda menjadi bagian daripada IAI Sulsel. Iya, saya pengurus kemarin. Pengurus. Tapi sudah demisioner sekarang. Jabatan terakhir Itu sebagai sekretaris. berapa lama? Dari 2021 sampai 2024. Satu periode berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Itu apa kita bikin di situ? Kerjanya sekedar numpang nama saja, kumpul-kumpul tidak jelas, Oh, tidak dong. bagi-bagi proyek, atau untuk mendongkel calon kandidat dalam politik. Aduh. Itu kenapa masyarakat tidak tahu arsitek? Karena mungkin organisasi ini tidak berfungsi sebagaimana Oh, mestinya. tidak, dia berfungsi selama ini. Oke. Jadi asosiasi sebagai peranata arsitek ya, dia mulai setelah dari pendidikan arsitektur di kampus, habis itu dia keluar dari kampus, kita mencoba mengatur, jadi IAI hadir untuk bagaimana seseorang bisa menjadi arsitek gitu. Ya, menjadi arsitek. Jadi sebenarnya bukan belum dikenal, jadi hanya belum tersebar luas informasinya bahwa ada namanya arsitek, ada kontraktor, Arsitek, ada kontraktor, ada pengawas gitu Pengawas. ya. Jadi dari dunia konstruksi ada perencanaan, ada pelaksanaan, betul, ada betul. pengawasan gitu. pemborong masuk juga. Ya, pemborong itu masuk di kontraktor. biasanya masuk di tahap pelaksanaan. Menarik gini ya. Terus Iya, jadi biasanya kalau kita di Sulsel ya, Iya, kalau iya. zaman saya lulus biasanya itu kayak langsung dibuatkan, kita jadi arsitek, kita arsitek buatkan Kak juga ini. Tapi ada beberapa hal sebenarnya, layanan jasa arsitek adalah desain. Jadi jasa arsitek itu mendesain bangunan. Adapun mungkin yang mengambil maksudnya dia design and build, itu yang penting menurut saya pribadi yang penting desain itu ada dibayarkan ke haknya gitu ya, dibayarkan haknya lalu masuk ke pelaksanaan gitu. pelaksanaan. Ya. Dan berarti beda ya kontraktor dengan arsitek ini. Iya, jadi tadi saya bilang Terpisah. betul. Jadi ada perencana, arsitek, ada pelaksana, mungkin kontraktor gitu lebih awam gitu ya, atau langsung kepala tukang atau apa gitu ya. Abis itu ada pengawas. Pengawas ini yang melihat waktu yang dibuat oleh perencana, berapa lama proses pembangunan, material yang digunakan lebih efisien gitu. Apakah sesuai Kak desain itu 100% sesuai ekspektasi dan realita gitu. Arsitek tidak bisa melakukan itu semua. Bisa saja, cuman hanya begini, kalau kita satu orang one man gitu ya, atau kita sebagai arsitek, kita ada sudut pandang yang bisa jadi menjadi konflik interest gitu. Jadi kalau secara profesional, sebaiknya kan ada hal-hal biasa yang arsitek itu sangat independen dengan desain, dengan ide-ide gitu ya. Tapi mungkin dilihat dari misalnya dari pengawasan atau dari segi konstruksi ini tidak efisien dan lain-lain, itu kan bisa jadi bisa menguntungkan lebih banyak kalau pakai ini diganti itu kan. Tapi kan kalau dari arsitek melihat barang ini atau desainnya secara utuh, jadi sehingga di situ diskusi-diskusi perlu. Ya, tidak ditentukan oleh satu orang gitu. Diskusi-diskusi itu perlu kita kejar. Turunan arsitek ini ada siapa saja sebenarnya Kak kalau dalam satu tim arsitek itu, atau anggaplah studionya di Biskit Indonesia, namanya adalah apa sih, bisa dicari Kak? Biskitnesia kalau di Instagram, kalau di Indonesia. web bisa biskit.co.id. Itu sebuah perusahaan konsultan arsitek. Iya, perencana arsitek. Iya, konsultan arsitek.
Yang Betul. di dalamnya tidak hanya ada arsitek tapi juga ada Ya, tim yang kita bangun itu ada sipil gitu, Sipil, ada sipil ya dalam. ada sipil, ada elektro, MEP gitu ya, Oke. sehingga kita bisa saat kita desain itu kita sudah bisa berdiskusi dengan teman-teman ahli. Karena kan kita ini nggak Oke. ahli dalam semua hal ya. Oke. Jadi kalau bahkan di arsitek tuh biasa turunannya biasa kadang-kadang ada perencana untuk khusus lighting, Baik. khusus apa interiornya seperti Oke. apa, landscape. Kelistrikan. Oh itu ya makanya itu ada MEP tadi ya, MEP itu. ya masuk di situ. Paham. Iya. Nah, terus kalau IAI kaitannya dengan IAI tadi? IAI itu Ikatan Arsitek Indonesia. Heeh. Jadi sebenarnya mengelola secara profesi ya, profesi arsitek itu sendiri. Oke. Jadi kita membahas tentang regulasi gitu ya, membahas tentang pengabdian kita kepada masyarakat, bagaimana pendidikan berperan kepada pendidikan arsitektur ya dengan profesi nantinya. Dan lain-lain lah banyak bidang yang kita kembangkan di IAI. Jadi Katakan kepada saya Kakak Nyung, apa ruginya ketika seorang sudah selesai pendidikan arsiteknya, lalu kemudian tidak masuk IAI? Apa kerugian yang dia dapat? ya tergantung. Kalau ini orangnya kan biasa selesai pendidikan arsitek ya, tidak ingin lagi menjadi arsitek. Oh, oke. Banyak temanku yang ingin begini. Iya kan banyak yang betul, begitu betul, ya, betul. karena mungkin agak trauma ya, bukan trauma. Oh, iya. Atau beda saja jalan hidupnya Oke, orang ya. Misalnya betul. kan biasa rezeki itu sangat terbuka lebar. Iya, Peluang-peluang iya. setelah kita lulus sekolah itu kan banyak hal ya. Oke. Jadi bisa jadi YouTuber ya. Oke. Dan Oke. tapi saat dia ingin memutuskan menjadi arsitek, Heeh. sebaiknya kita akhirnya masuk ke asosiasi profesi, karena disitulah tempat para arsitek berkumpul. Jadi sering berdiskusi, bahas tentang kode etik Oke. antar arsitek, bahas tentang fee, bahas Oke. tentang apa segala itu kan semua kita. Red car begitu Iya, itu kan mesti diatur di asosiasi semua Oke. supaya setara. Semangatnya adalah setara gitu. Jadi bagi seorang arsitek yang tidak masuk atau tidak berkecimpung dalam asosiasi IAI ini, pertama yang didapatkan adalah mungkin banyak permasalahan atau isu-isu yang tidak akan sampai ke mereka-mereka ini yang tidak tergabung. Iya, jadi sekarang kan arsitek diatur oleh undang-undang ya, dan di asosiasi yang diamanatkan di undang-undang adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi Baik. sehingga saat seseorang memutuskan menjadi arsitek, baiknya bukan seharusnya itu menjadi bagian dari anggota, karena dalam situ banyak manfaat. Kan di situ kalau kita dalam pendidikan kan misalnya anggaplah selesai Iya, 4 sampai 7 tahun Iya, lah. iya, iya. Namun selesai itu kan misalnya anggaplah saya 15 tahun ini Oke. untuk mengupgrade skill, pengetahuan, material, bahan segala macam itu kan biasanya berada di asosiasi. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh asosiasi gitu. Baik. Menjadi sekretaris umum dan saya dengar-dengar kita mau menjadi ketua umumnya. Selanjutnya tadi Ketua. ketua ya toh, ketua umum. Perjalanan tadi di sini ada saya lihat foto-foto ini. Aku bilang, calon wali kota kapan ini? Ternyata ku zoom, ternyata calon ketua IAI. Ya, ketua IAI Sulawesi Selatan insyaallah. Insyaallah. Calon ketua. Kan banyak senior di sana kok dong. Oh, Iya. iya. Masih mah junior kini ceritanya. Iya. Karena apa modal keberanian untuk ke sana? Kita mau buat apa ini IAI sehingga kalau masalah-masalah yang ada selama tadi kita cerita, bisakah itu masalah bisa clear atau paling tidak terselesaikan kalau Nyung yang jadi ketuanya? Masalahnya adalah masalah-masalah itu sekarang ada dirasakan oleh anak-anak muda. Kalau yang senior-senior kan dia sudah lalui nih, dan Baik. dengan dimensi yang udah berbeda pastinya. Nah sekarang siapa yang paling mengenali? Oh, betul. Ya, anak muda itu sendiri. Iya, jadi apa yang kita bawa hari ini bukan hanya mengatur, bukan visi misi. Misalnya Oke. kita bahas visi misi, visi kita bukan hanya tentang sekarang, tapi kita menyiapkan masa depan. Teman-teman arsitek nih bagaimana dia saat dia berprofesi gitu, apa kebutuhannya, dan itu yang paling yang paling tahu masalahnya ya anak muda itu Anak sendiri. muda itu sendiri. Kalau hitungannya, kalau saya sendiri, Kakak Iya. Rizal
sudah tidak muda tummi juga sebenarnya. Oh iya. Cuma saya berada di masa transisi Ya, ini, di transisi ini di mana milenial. ya saya berada Gen di Z, masa itu oke. kan di bawah saya sudah 20 tahun, Betul, ada 20 tahun betul. kan lumayan lah gitu. Dan itu yang coba berusaha kita cover, kita Iya. mewakili itu. Iya, jadi kita menyiapkan masa depan. Ya, teman-teman di Sulsel, bagaimana profesi ini semakin dikenal di masyarakat Sulsel. Bagaimana arsitek berkarya, bagaimana itu diatur gitu. Itu yang ingin kita kedepankan di berikutnya. Itu poinnya ya. Iya. Semakin dikenal bagaimana eksistensinya Eksistensinya. dan Iya. sebagainya. Atau justru ini bagian daripada motif pribadi tak? Huh. Supaya kemudian proyekan yang tadi mungkin ya biasalah kan ini kadang orang ingin menjadi ketua asosiasi supaya ya proyek-proyek plat merah Ah, misalnya. Sebenarnya kalau project ya, aduh. Ya sebenarnya kalau project-project Kak Rijal selama ini kami di Biskit itu tidak sepenuhnya pemerintahan. Di sini kita masuk. Iya, tidak sepenuhnya. Mungkin kalau saya bisa ini mungkin hanya 30% dari pemerintahan, Baik. selebihnya sektor swasta. Oke. Ya. Kita dan pilih pribadi. tadi proyekan swasta lebih kita senangi dari banding pemerintah. Kalau saya ditanya juga saya pilih swasta. Satu, kenapa tidak ada pemerintah? Lama cair. Yang kedua, ribet sekali biasa. Itu Nggak tahu. itu satu hal. Itu udah pasti. Oh, itu satu hal. Itu satu Ya, hal. betul. Antara pemerintah memahami itu kreativitas agak kadang-kadang banyak sekali jalur yang harus dilewati Iya, untuk bisa iya. sampai. Iya, iya. Demikianlah juga seorang Nyung Iya. merasakan itu. Iya, kalau itu satu hal ya, satu Oke. hal. Tapi kalau saya secara pribadi sebenarnya karena di pemerintahan itu terbatas oleh ruang-ruang ya. Jadi Oke. ruang dalam artian di sini ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti gitu ya. Peraturan bangunan gedung negara itu seperti apa, misalnya standar railing. Kan kita sering misalnya lihat di rumah-rumah tinggal pribadi railing bahlah nggak usah pakai railing lah, lebih cakep kalau nggak di sisi kiri aja gitu kan. Sedangkan kalau misalnya di bangunan pemerintah tidak boleh karena ada standar keamanan publik yang harus dipenuhi, Kakak Rijal. Jadi kadang-kadang saya sih melihat dari situ. Jadi meskipun di beberapa proyek yang kita bekerja sama dengan pemerintah itu kita memasukkan unsur-unsur kreatif di situ, kita menggali kreativitas kita ya. Jadi tidak sekaku itu gitu. Hanya saja kita tetap harus memperhatikan standar bangunan gedung gitu. Ya, setiap desain sih harusnya begitu ya. Tapi dalam proyek pemerintahan ada ruang-ruang yang lebih terbatas gitu untuk mengeksplor kreativitas gitu. Oke. Oh, dan satu lagi, Apa ada itu? batasan waktu. Jadi ada Deadline. Iya, jadi kan kalau kita tahu misalnya ada waktu ya, biasanya dalam proyek pemerintahan ada waktu yang membatasi ya, hanya 2 bulan misalnya, 3 bulan, 4 bulan. Nah, sedangkan biasa kalau kita explore dengan rumah tinggal pribadi aja bisa jadi sampai 6 bulan kita Masa ngobrol. Iya, karena saking personalnya desain itu, Kakak Rizal. Tadi saya bilang tuh, saya kalau saya ngobrol dengan klienku ini berikutnya, Oke. insyaallah amin. Amin. Aduh, akan nampas sama gini. Tidak nonton juga direkam ini bareng. Kebetulan memang Kakak Nyung, saya rencana bulan 2 atau mungkin sudah puasa tahun depan itu memang mau renovasi rumah. Oke. Mau dikasih bertingkat. Iya. Di lantai 1 menjadi studio. Betul. Kantor kayak Sepele lebih dekat dengan keluarga Iya, ya. kira-kira Wah, begitu, Itu Kakak keren Nyung. itu. Ay, Kita tahu aja siapa kita mesti hubungi. Macu lagi nih barang. Salah pica lagi saya bertanya ini. Terus misalnya kayak itu butuh waktu 6 Iya, bulan. bisa butuh waktu Padahal seperti pribadi itu. nih. Iya, bahkan ada beberapa project gitu, misalnya kita karena kita ingin melihat misalnya Baik. sepanjang tahun iklim maksudnya bagaimana hari yang Oke. terjadi dalam bangunan tersebut dan segala macam, itu bisa aja Baik. bisa sepanjang itu gitu. Tidak terbatasi oleh, itu paling penting menurut saya. Jadi tidak terbatasi ruang dalam ruang dan ruang dalam waktu dalam artian ini. Kalau memang banyak makan waktu begitu Kakak, seorang Nyung Andi Syari Yunita ini dalam mendapatkan bukan kerjaan ya, proyek lah oke kita sebut begitu. Ya. 1 tahun itu paling kan banyak weh. Kalau begini pada 6 bulan 1 proyek, berarti 2 proyek aja minimal, Pak. Ya kan 2 project, yang penting tadi apa? Oh, bagus sekali. Bagaimana tadi? Iya. Biar Mi2 tapi sudah tidak kerja dalam 5 tahun. Sudah mengcover Ya kehidupan. cukup. Jadi kan sebenarnya kalau saya kepuasan itu kan Masya bukan Allah. hanya didatangkan dari materi aja, Kak. Oke. Jadi kepuasan dalam karya.
Saya memang sangat interest dengan dunia industri kreatif. Jadi saat karya itu terbangun sesuai dengan mimpi yang sesuai kita kerjakan, itu kan luar biasa. Baik. Itu menjadi poin tersendiri buat saya. Saya merasa ada kepuasan tersendiri di situ. Jadi tidak bisa juga mungkin ya sedikit kayak seni lah. Oke, Ada oke. bergaris, bukan Oke. sedikit ya. Dia ini dengan beririsan dengan seni. Jadi menurut saya kalau semakin dalam gitu kita mengulik ini barang gitu ya, Oke. semakin kita explore dan itu juga klien juga memberi ruang yang bebas buat Oke. kita, itu kan sangat baik buat kami begitu. Jadi Dan itu yang dan begitu hasilnya bagus gitu, bagus. wah itu kepuasan tersendiri. Jadi sehingga urusan-urusan lain ya, meskipun materi itu ada harus ya, Oke. karena itu menjadi kewajiban hak kita juga ya. Namanya profesi. Iya, tapi begitu dia sesuai dengan desain ya, ekspektasi sesuai dengan realita, begitu juga kita mendapatkan klien merasa nyaman berada dalam ruang situ, itu bayaran yang lebih besar menurut saya. Apa yang menjadi dasar Anda berpikir kreatif, Kakak Nyung? Imajinasinya. Karena kalau berdasarkan pengalaman saya berinteraksi dengan banyak teman-teman arsitek ya, kadang-kadang agak-agak lalai kuliah. Karena jarang angkat telepon, diajak ngobrol kadang-kadang tidak nyambung. Kok dong? ini waktu saya, karena kan saya pernah berinteraksi dengan teman di arsitek gitu, kadang-kadang begitu. Maksudnya proses kreatifnya itu teman-teman arsitek itu butuh waktu memang lama atau Iya. mungkin kalau untuk pribadinya Kalau Kakak Nyung kalau saya pribadi sih saya lebih banyak melihat melihat lebih belanja banyak mata ini. ya, jalan-jalan penting supaya kita Astaga. ya, jadi beliau melihat dan yang paling utama saya juga sih mendengar mendengar bagaimana kebutuhannya si klien. Baik. Itu sih biasa kita berangkat dari situ. Kalau saya sih berangkat dari bagaimana sih kebutuhannya dia setiap hari itu seperti apa sih gitu. Itu yang ingin saya gali lebih dalam. Kayak Tonji, ini orang bikin naskah film, Iya. riset dulu, Iya, melihat begitu. seperti apa aktivitas Betul. ketokohan begini, karakter begini, kayak Iya, begitu. Jika iya, seperti itu. seninya betul, ini teknik ya, di Ya. arsitek lah ini. Iya. Baik, Betul baik, sekali. Kak, Lego, Oke. oke, launch kantor gubernur, salah satu 2 proyek yang saya tahu itu kita di belakangnya, Iya. karena ada di berita. Iya. Yang tidak ada di berita tentu jauh lebih banyak. Apa proyekan terakhir atau yang paling berkesan, paling tidak dalam beberapa waktu ini, yang menurut tak sangat gue banget ini barang? Wih, puas. Semua gue banget. Ya gitu. Kan tadi saya baca CV tak cukup banyak ini yang kita sudah Iya, kerjakan. Iya. Apa yang paling menarik di satu proyekan yang menurut tak Paling menarik. Tadi yang berkesan? ada rumah tinggal pribadi sih, rumah tinggal pribadi. Rumahnya Ada seorang klien saya, Oke. tapi menariknya bukan karena semewah-mewahnya atau sebesar-besarnya dia gitu ya. Menariknya adalah karena ruangnya sangat terbatas, jadi saya merasa tertantang di situ. Maksudnya spesial kalau saya tidak salah ingat itu 4x8 saja, itu sudah masuk parkir dan lain-lain, itu kan kecil sekali. kecil sekali. Itu mungkin lebih besar daripada Kamarta mungkin. Iya, Itu mungkin betul. lebih kecil dari Kamarta Iya, mungkin iya. ya kan. Jadi 4x8 tapi sudah ada parkir. Di Makassar ada- ini. Di Makassar. Oke. Dan itu yang menurut saya sebenarnya balik lagi saya takut nanti ada klienku, Iya, iya, betul. sebenarnya semua menarik. Semua gitu. menarik. Semua itu Berkesan. kita laksanakan dengan proses yang sama. Oke. Hanya ada satu project ini yang menurut saya itu karena dia kecil justru. Iya. Karena dia kecil dan saya merasa kayak harus memenuhi kebutuhannya. Misalnya dia punya anak 3. Kemarin tuh lagi mau hamil atau gimana ya, saya Iya. lupa ya, mau 3, mau Iya. 4 misalnya. Iya. Nah, berarti kebutuhan kamarnya berapa? Sedangkan Oke. space yang dia punya kecil gitu ya. Jadi itulah yang saya merasa tertantang untuk mendesain dia punya rumah gitu. Termasuk dengan kebutuhan kemudian mau ada ruang sholatnya. Kalau kita pikir kan 4x8 ini, kita mau ini. Tapi disitulah kita punya pengetahuan bagaimana kita atur ruang sehingga memenuhi kebutuhannya dia. Dan itu kita kerjakan berapa lama? Selama sampai terbangun mungkin 1 tahun lebih ya, Satu sampai tahun tahun lebih sampai ya. terbangun 1 tahun Sampai lebih. terbangun. Tapi proses menciptakan desainnya utuh, butuh proses kreatif berapa lama itu, Kak? Enggak, itu tidak butuh waktu yang terlalu panjang. 1 Mungkin bulan? 1 bulan 2 bulan. 1 bulan, sudah 2 bulan. oke lah. Sudah oke lah Ya. dan sebagainya. Wah, kalau kita bicara Lego, salah satu ruang publik, public space yang saya kira banyak dinikmati oleh masyarakat Makassar maupun Sulsel. Apa yang menarik dari situ, Kak? Wah.
CPI ini kau bukan kaleng-kaleng. Karena begini Kak, kenapa saya mau spill ini? Kakak Nyung ini adalah salah satu tokoh perempuan inspiratif arsitek yang juga dekat dengan pemerintah. Iya. Iya. Sehingga mungkin sangat pede dia untuk menjadi calon ketua IAI. Di Iya, bawah lagi. kan opini Kak, Oh, iya, iya. belum tentu benar. Tapi itu yang kami lihat. Ya, Nah, kita bicara dulu Lego-Lego Kak. siap. Iya. Bagaimana proses kreatif itu? Lego tuh kita melihat Makassar tuh terkenal dengan tepi pantainya ya. Betul. Pantai, indahnya sunset gitu. Betul. Nah, saat kita survei di lokasi, Lego ini ternyata kalau kita melihat dari sisi barat ke timur, ternyata Makassar tuh cakep sekali, indah. Oke. Lihat sunrise. Jadi kalau pagi-pagi coba misal kita lari pagi jogging jam 6 lah, jam setengah 6, finish di Lego jam 6 lewat gitu ya. Wah, itu sunrise-nya cakep sekali itu. Saya rasa indah Makassar dari situ sekarang ya. Jadi itu yang salah satu hal yang menurut saya, dan saat waktu kita di desain Lego ini kan masa Covid ya. Oke. Covid sangat di mana orang-orang tuh membutuhkan ruang terbuka. Baik. Dan syukurnya momennya pas gitu, di saat orang bukan ruang terbuka, pemerintah menyiapkan project bagaimana ada fasilitas publik gitu yang dibutuhkan. Jadi sehingga ini baik sekali gitu, kita melihat menjadi ini adalah momen yang sangat baik untuk menciptakan ruang publik di tengah kota gitu. Dan itu waktu setahu saya itu waktu masa-masa Covid. Iya. Dibuat itu berapa lama itu Kak, sehingga kemudian kita proses akhirnya jadi dan diresmikan Kurang oleh Pak lebih dalam Gubernur. setahun nih. Luar biasa Kak, saya percaya sekali bahwa orang bisa menjadi seprofesional itu tidak mungkin kalau tidak ada mentornya. Pasti ada role modelnya. Ya kan? Kita ini konten kreator, podcaster, ada Deddy Corbuzier. Oh, oke. Ya kan? Penyanyi juga mungkin ada role modelnya, siapa misalnya. Arsitek pasti juga punya role modelnya. Siapa role model tak? Ya kalau kita tanya tentang arsitek perempuan ya pasti saya cari arsitek yang perempuan. Oke. Ya kan? Karena Oke. kalau kita lihat karya-karya misalnya contoh aja Sadit misalnya atau siapa gitu yang di Jepang ya. Tapi kalau saya pribadi yang berperan besar itu ada banyak orang dalam kehidupan kita, tapi setiap masa itu ada mentornya saya rasa. Semua orang bisa menginspirasi saya. Kita juga salah satu orang yang sangat menginspirasi saya. Ampun. Betul Kak? Iya betul Kak. Sangat menginspirasi karena yang saya lihat adalah konsistensitas gitu. Jadi begitulah saya lihat profesi. Saya juga begitu di profesi arsitek. Bagaimana caranya dikenal? Ya konsisten Ki. Konsisten. Ya, konsisten. Persisten dan endurance. Daya tahan. Betul. Iya. Itu paling susah itu ya, paling terakhir ya, Oh, endurance itu itu. susah. Ternyata bukan hanya memulai yang susah, mempertahankan. Pak. Iya. Karena tiap saat ini banyak bertumbuh. Iya. Dan bagaimana kita tetap bisa eksis ya, masih tetap masih top of mind ya orang. Ya, top of mind, ternotis Ki. Itu kira-kira. Jadi role modelnya adalah Bapak. Bapak. banyak yang menjadi termasuk mungkin karena ada kalau Pak Dani mungkin Pak Dani itu adalah dosen saya ya. Pak Dani itu memang dosen saya di kampus, terus di ruang industri kreatif kemarin dengan F8. Jadi kebetulan tadi saya mention, kebetulan beberapa kepala daerah ini sudah kita cukup dekat. Maksudnya bukan cukup dekat, saya ada di lingkungannya sebelumnya, mungkin sebelum jadi kepala daerah. Jadi kayak misalnya Bapak itu juga cukup berperan penting karena tadi dia dosenku, terus di industri kreatif. Tapi saya bilang setiap masa saya itu ada mentor. Jadi kayak dari tadi sebelum saya memulai biro saya itu saya kan masuk dulu di developer. Developer itu kemarin developer dulu. Iya, developer dulu. Terus di situ abis itu ke kontraktor. Abis itu masuk ke konsultan. Jadi di masing-masing ini penting sekali memang mendapatkan mentor di dunia kerja. Jadi bukan hanya pandangannya saat kita memilih itu bukan hanya gajinya berapa ya di situ ya, tapi ternyata ada hal-hal yang tidak terlihat yang lebih besar, intangible-nya. Dan mendapatkan mentor yang pas di tempat kerja itu sangat berperan dalam kehidupan kita berikutnya. Karena kita nggak melihat roles-nya, maksudnya kita tidak melihat bagaimana. Kalau sekarang kan sudah disiapkan. Kalau sekarang itu kalau anak-anak sekarang Kakak Rizal lulus pendidikan arsitektur bisa masuk
kalau postingan di arsitek masuk ke pendidikan profesi arsitek, PPR. PPR Iya, namanya. jadi pendidikan profesi ada lagi, dia harus lalui. Terus habis itu dia magang, sudah diatur nih di dalam aturan sekarang ya. Oke. Nah, kalau dulu kan saya tidak begitu keluar, siapa yang saya mau lihat ini? Siapa yang mau? Kebetulan saya dalam satu keluarga semuanya ASN, Oke. semua pegawai negeri. Jadi saya tidak punya mentor misalnya dalam keluarga saya yang benar-benar ini bagaimana menjalankan bisnis Oke, misalnya. oke, Jadi oke, benar-benar oke. kita ini kayak buang diri tak tumbuh jadi itu Iya, Inca. iya, 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 iya. Yang penting tadi kita bilang tuh konsisten dan lain-lain Konsisten, ya. iya. Di setiap masa itu ada mentor yang itu penting sekali. Jadi teman-teman arsitek Ini. ya, penting untuk mendapatkan mentor yang tepat. Mentor yang tepat. Iya. Kak, ini kan tidak banyak kayaknya arsitek perempuan Kak ya. Iya. Tidak Sedikit, banyak. terbatas sekali. Kita Ya, bicara skop wilayah yang lebih kecil, Makassar atau Sulsel, tidak banyak. tidak banyak. Kalau dari 100% berapa persen kira-kira yang tergabung di IAI itu misalnya? Oh, kalau tergabung di IAI ya mungkin 20% atau maksimal 30%. Maksimal kali. hanya 30% ya. Iya. Sederhana saya mau Kak, sederhana saya mau melihat secara gamblang ini. Ini kan kita mau masuk ke IAI, mencalonkan sebagai ketua IAI. Iya. Yang tentu saja banyak senior-senior. Iya, banyak toko-toko dan sebagainya dan seterusnya. Bagaimana cara supaya cepat kita ternotis, cepat kita mention menjadi seorang arsitek atau mungkin yang layak menjadi memimpin nanti Ikatan Arsitek Indonesia ini? Saya bukan baru datang hari ini terus tiba-tiba mencalonkan ya kan. Oke. Saya itu sebenarnya begitu lulus kemarin 2007 itu 2008 2007 saya langsung mau mendaftarkan diriku ke asosiasi profesi. Begitu getolnya, begitu ingin tahunya saya bagaimanakah ini profesi asosiasi mengatur profesiku. Tapi ternyata begitu saya lulus belum bisa Kak, harus Kak cari pengalaman dulu. Ada minimal pengalaman 3 tahun waktu itu. Tapi ternyata saya bergerak kita ketemu di komunitas, kita ada di film, ada di kuliner dan lain-lain. Akhirnya saya baru kembali 10 tahun berikutnya. Masuk Kak di situ dan itu saya benar-benar masuk ke dalam kepengurusan. Saya benar-benar ingin terlibat langsung bagaimana sih kalau kita mengurus profesi ini gitu. Jadi saya bukan baru datang baru pura-pura aktif gitu atau astagfirullah. Ya baru datang hari ini gitu. Saya ya kita bisa bilang saya ada di 2017 dan itu benar-benar saya mewakafkan diriku. Maafkan. Kalau anak-anak kantor itu sudah tahu kalau urusan IAI ya udahlah IAI dia lagi ngurus IAI. Jadi memang dari 2017 itu kita sudah mulai dan kalau kita ikut dengan Instagramku yang tidak seberapa lah dari dibanding Kakak Rizal ini ya. Tapi yang saya share di situ adalah mengenalkan profesiku kepada teman-temanku Jadi bagaimana saya influence paling kecil dulu. Jadi tidak langsung influence besar-besar gitu ya. Saya menginfluence orang-orang di sekitarku dulu dengan followersku misalnya. Dia tahu bukan hanya karya-karyaku, tapi bagaimana si arsitek itu bekerja. Gitu loh. Itu yang saya share. Ya jadi mereka makin lama makin mengetahui ada profesi arsitek. Dia tahu ada arsitek temannya. Tadi saya bilang top of mind, dari situlah kita bisa membuat diri atau membuat mereka membuat mereka masyarakat mengetahui ada profesi arsitek. Ada arsitek di Sulsel. Gitu. Ini menarik bagi saya. Sebelum kita masuk bagian akhir, kita tahu bahwa ini dekat dengan kaitannya politik. Ini pertama kali saya iya kan kira-kira begitu Kak. Iya. Apalagi pemilihannya ini mau pilkada orang. Apakah ada tarikan ke situ? Ada backupan? Siapa orang besar yang ada di belakang sehingga yakin sekali kita menang. Wah. Ini sering kali ya. Ini paling sering kemarin HIPMI sudah asosiasi pengusaha kan. Nah, sekarang arsitek. Iya. Memang momen ini memang pemilihannya atau memang sudah diundur-undur. Memang periode ini memang tahun 2024 sama-sama 2024. Tahun lalu kan juga 2021. Oh begitu. Iya, setiap 3 tahun kan. Setiap 3 tahun. Pas. Jadi banyak tarikannya bawa ke situ. Tapi yang ingin saya sampaikan, asosiasi itu harus bermitra sejajar dengan pemerintah Kakak Rizal. Tidak bisa mendominasi. Maksudnya bukan tidak bisa mendominasi dalam artian kalau kita tarik ada intervensi mungkin kata diksi yang pakai intervensi. Tidak bisa seperti itu Kakak Rizal karena ada regulasi juga yang harus kita jalankan. Jadi
saya berharap dengan kedekatan mungkin itu kedekatan saya dengan beliau-beliau Ya, ya stakeholder. kebetulan teman-teman ya di lembaga bukan hanya di pemerintah. Oke. Ada lembaga-lembaga profesi lainnya yang saling Saling berkait. berkait dengan asosiasi profesi. Nah, peranannya itu harus sejajar. Kita bersama-sama untuk membangun bagaimana sebaiknya arsitek Sulsel Oke. itu pada khususnya kita angkat, kita layani gitu. Oke. Itu bukan hal yang perlu diintervensi dan minta ada orang besar di belakang saya gitu. IAI ini sebenarnya ada anggaran dari pemerintah dikasih? Tidak. Hibah kah atau apakah semacamnya? Tidak. Kalau bekerja sama mungkin kita lihatlah dari skala nasional, misalnya dia bekerja sama dengan sebuah lembaga, kita Oke. diturunkan ke provinsi-provinsi, baru kita bisa Berarti- jalankan. Di bagian akhir ini saya mau disclaimer, berarti kakak Nyung, kakak Andi Syari Yunita ini mau menjadi calon ketua IAI, menjadi ketua umum. Itu Ketua umum kan nasional. ketua umum nasional. Iya, Ini ketua umum ketua nasional. IAI, Ketua provinsi ya. ketua Iya. provinsinya. Murni karena ingin membesarkan organisasi asosiasi, Saya ingin membesarkan arsitek muda, arsitek di Makassar. bukan di Sulsel. kepentingan personal Tidak, atau ada kepentingan orang belakang yang kita mau dahulukan. tidak ada. Saya tidak bisa begitu. Clear ya? Itu saya dari awal kita mungkin bersama-sama oke, di komunitas betul, Kakak betul, Rizal. oke. Bagaimana semangatnya teman-teman Iya. di komunitas Baik. mau kasih lihat bahwa Sulsel itu tidak selebar layar kaca. Asik, ini dia. Betul. Iya kan? Yang hanya demonstrasi, Iya. hanya Dan itu masih kita bawa semangatnya sampai hari ini Kakak Rizal. Anda Saya yakin ya. itu? Iya, Anda insya Allah. bisa pertahankan itu? Insya Allah. Walau- Ini kan Iya, iya. berarti sudah di publik ya. Iya, iya, iya. Walaupun digempur habis-habisan nanti dengan berbagai macam kepentingan. Dan sekarang sudah begitu digempur lah kiri kanan lah dengan isu-isu ya. Itu isu itu. Oh, maksudnya kita Siap juga kita akomodasi semua. iya, insya Allah. Kita ini bergerak. Tadi saya bilang Iya. asosiasi itu harusnya setara dengan semua. Jadi bagaimana peran asosiasi itu justru lebih bermanfaat di masyarakat, Itu. bukan untuk golongan tertentu. Oh, oke. Jadi kita mau bawa benderanya IAI seperti apa yang kita sampaikan tadi. Iya, insya Allah. Baik. Kakak Nyung, kakak Mambis di bagian-bagian akhir kita main-main dulu sedikit kasihan. Iya. Saya akan membacakan sebuah pernyataan. Pernyataan ini kurang lengkap. Harus diisi titik-titiknya di bagian belakang. Iya, Jawab iya. dengan cepat. Boleh satu kata, boleh satu kalimat, terserah. Boleh dikasih juga penjelasan kalau kita rasa perlu ada diberikan penjelasan. Siap Iya. kakak Nyung ya? Ya, siap. Baik. Kakak Nyung, yang masih kurang selama saya jadi arsitek adalah Pengenalan profesi saya kepada masyarakat. pengenalan profesi kita kepada masyarakat. Itu Iya, masih kurang. masih kurang. Oke. Kalau saat menggambar, yang paling saya khawatir Ketika tidak bisa menyelesaikan itu mulai dari bisa kan ada stuck atau lelah gitu atau kecapean dari titik menjadi garis menjadi karya gitu. itu yang paling kita khawatirkan. Iya. Wih, luar biasa. Yang paling sering klien keluhkan kalau proyeknya sudah jadi adalah Kenapa saya tidak pakai arsitek dari dulu? kenapa tidak pakai arsitek dari dulu? Iya, nih? Justru itu keluhannya. Iya. Weh, bukan justru keluhannya dia tidak sesuai ekspektasi. Mahalnya Ke temen saya itu, ya. Bay. Oke, gitu ya, oke. Baik. Selanjutnya, ketika dilantik jadi ketua IAI Sulsel, yang pertama saya lakukan adalah dengan Turun ke provinsi, ke daerah-daerah di provinsi. Kabupaten kota? Kabupaten kota. kenapa harus turun? Karena selama ini tuh sentra kegiatan itu pusat berada di Makassar, sedangkan ini ada Sulawesi Selatan. Baik. Berarti teman-teman di daerah juga perlu mendapatkan sosialisasi, perlu mendapatkan pendampingan, perlu mendapatkan bantuan, bukan bantuan ruang ya, Oke. ruang untuk kita mendapatkan hal yang sama dengan di Makassar gitu. Sorry, votersnya ini IAI dari daerah. Sulawesi Selatan kan? Sulawesi Selatan. Iya, jadi anggota IAI Sulsel yang berada di Sulawesi Selatan. Oh, oke. Yang penting dia anggota IAI Sulsel deh. Begitu ya? Iya. Oke, baik. Terakhir, Iya. bagi saya, Oke. Pak Yuda yang calon ketua IAI Sulsel punya kelebihan yang saya tidak miliki, yaitu apa kelebihannya Pak Yuda yang kita tidak miliki? Lebih duluan lahir. Masya Allah, luar biasa. Jawaban yang unpredictable. Kan kakakku, beliau kakakku. Dia Bisanya jawabannya soal usia. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa. Terima kasih banyak Kakak Nyung. Siap. Silakan ditulis kolom komentar ya. Iya. Seperti apa Anda melihat seorang Kakak Mambis dengan perjalanannya, dengan karya-karyanya, termasuk juga teman-teman yang dari IAI. Iya. Iya. Cocok kira-kira jadi ketua tak? Iya. Anda semualah yang menentukan.
Terima kasih banyak Kakak Terima Jo. kasih Kakak Rizal. Ada kita atas- mau sampaikan terakhir dari Cukup ya, cukup. ini. Karena kalau diperpanjang ini tambah Iya, banyak. tambah panjang nanti durasi. Iya, bukan. Oh, bukan durasi. Tambah banyak nanti salah-salah. Oh, enggak ada salah. Nggak, salah. Terima kasih banyak Kakak Terima Jo. kasih Dan banyak. saatnya bilang kamu kelas. Thank you Kakak Iya, Jo. terima kasih Kakak Rizal.